tentang kehidupan gangster dan perampok di New York tahun 1982. Film ini dibintangi Liam Hemsworth dan Dwayne Johnson. Disutradarai oleh Dito Montel yang dirilis pada tahun 2013. Berawal ketika berita mengabarkan tentang perampokan uang terbesar dalam sejarah. Perampokan itu hanya dilakukan 2 orang lewat atap dengan bantuan orang dalam. Setelah itu, terlihat polisi bernama Jerry menginterogasi seseorang. Berpindah ke pria bernama Eddie, terlihat ia keluar dari pekerjaannya dan berdebat dengan mantan bosnya. Tiba-tiba anak buah bosnya menghajar Eddie. Untungnya teman Eddie bernama Chris datang membantu. Lanjut, Chris mengantar sebuah patung ke tempat ibunya bernama Dina. Put it right there. Put it right there. Wait, Be careful. want me to do with the turtle? Would you like me to take? Good. I like that one. Good. You Okay. be good. You don't have to do it, you know? All right. Malam harinya, Chris pergi ke bar menemui ayahnya bernama Tommy yang bekerja di sana. Chris sangat tidak tega melihat ayahnya selalu diperintah. Kemudian, pria bernama Spiro menghampiri. Spiro mengejek Chris dan memegang Tommy. Hampir saja perkelahian terjadi. Untungnya Tommy melerai mereka dan Chris menghormati ayahnya. Esok harinya, Chris dan keluarga berdebat karena pakaian adiknya sangat terbuka. Setelah itu, Chris memberitahu ayahnya kalau ia ingin menjadi polisi agar bisa membiayai kehidupan keluarga. Tommy sangat mendukung keputusan Chris. Namun, menjadi polisi bukan perkara mudah. Sesaat kemudian, Victoria memberikan surat kepada Chris. Itu adalah surat kegagalan tes polisi. Lanjut, Chris menemui Eddie yang bersama Mike dan Jimmy. Setelah Mike dan Jimmy pergi, Chris memarahi Eddie karena ia masih memakai narkoba. Eddie mengatakan kalau ia mempunyai uang. Namun Chris mengetahui keadaan Eddie sebenarnya. Kemudian wanita bernama Nancy datang untuk bekerja. Saat melihat Chris, Nancy mengatakan Chris tidak lulus tes polisi karena kelakuan Eddie. Kemudian Chris melihat lowongan pekerjaan menjadi penjaga di sebuah tempat penyimpanan uang. Chris langsung pergi ke sana untuk melamar pekerjaan. Karena sudah memiliki izin senjata, Chris diterima dengan bayaran $200 per minggu. Setelah itu, Chris memulai pekerjaannya di pengantaran bersama teman barunya bernama Tony. Saat tiba di tempat pengambilan uang, Chris merasa ada yang aneh ketika melihat mobil van warna biru. I'll walk you through the process. Selesai bekerja, Tony memperlihatkan gundukan uang senilai $25 juta di sebuah ruangan yang dilengkapi kamera CCTV. Mereka hanya melihatnya dari luar karena tidak ingin bermasalah. Malam harinya, Chris kembali ke rumah. Namun dia melihat ayahnya sedang duduk dengan raut wajah sedih. Ibunya memberitahu kalau ayahnya telah dipecat. Chris sangat tidak terima karena ayahnya telah bekerja 10 tahun dan dipecat tanpa pesangon. Esok harinya, Chris dan Tony kembali bekerja. Saat mereka keluar dari mobil, tiba-tiba mobil van warna biru kembali muncul dan meletakkan sesuatu di bawah mobil Tony hingga ledakan terjadi. Ternyata orang di van biru itu adalah perampok. Tony mencoba melawan namun akhirnya ia tewas tertembak. Saat polisi berdatangan ke TKP, Jerry langsung menginterogasi Chris. Chris hanya mengatakan kalau ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sound fair to you? He's a good guy. I liked him. It's all right. The kid's clean. Malam harinya, Nancy mengecek keadaan Chris. Untungnya, Chris tidak terluka karena yang tertembak hanya rumpi anti pelurunya. Tiba-tiba, Eddie muncul. Keluarga Chris langsung pergi dari meja makan karena mereka tidak menyukai Eddie. Esok harinya, Chris kembali bekerja melakukan pengantaran uang. Namun malam harinya, ia hanya ditugaskan untuk berjaga di kantor karena kegagalannya bertugas di pengantaran pertama. Saat malam semakin larut, 2 rekannya datang membawa mobil berisi uang. Akan tetapi, uangnya tidak dimasukkan ke dalam penyimpanan karena mereka berpikir akan aman. Chris terus berjaga hingga ia penasaran dengan penyimpanan uang tersebut. Tiba-tiba, Chris menemukan berkas yang menyatakan bahwa atasannya hanya memberikan keluarga Tony sebesar $5.000. Padahal di kertas itu tertulis $50.000. Esok harinya, Chris memberitahu Eddie yang ia temukan. Eddie malah menyuruh Chris merampok sedikit demi sedikit karena atasannya juga tidak mengetahui semua jumlah uang yang ada di ruangan itu.
Malam harinya, Chris kembali berjaga. Setelah dua rekannya pergi, Chris mulai membuka pintu ruangan. Tiba-tiba atasannya menghubungi. Dengan cepat, Chris mengangkat dan mengatakan kalau semuanya baik saja. Lanjut, ia mengambil satu tas uang di sana dengan pengait. Setelah selesai bekerja, Chris memperlihatkan hasil curiannya kepada Eddie. Chris juga memberikan sedikit uang kepada keluarga Tony sebagai gantinya. It's a couple lady. Yeah. I'm really sorry. We are good to go now. Setelah itu, mereka bersenang-senang di klub dengan uang tersebut. Tiba-tiba, Eddie menghampiri Mike yang sedang berbisnis dengan pria bernama William. Di sini, Eddie terus mengoceh. Untungnya, William tidak meminta anak buahnya untuk menghajar Eddie. Saat sampai di tempat tongkrongan, terlihat Eddie memberitahu Mike dan Jimmy tentang uang yang Chris dapat. Mike langsung bertanya kepada Chris, namun Chris masih belum bisa memberitahu mereka. Ketika di luar, Chris memarahi Eddie karena terlalu bodoh memberitahu tentang hal paling berbahaya kepada orang lain. Akan tetapi, Eddie terus bersikeras berpikir untuk merampok tempat kerja Chris, karena ia sudah pernah merasakan penjara. Eddie terus meyakinkan Chris tentang perampokan. Walaupun mereka harus masuk penjara, hukumannya juga tidak akan lama. Lanjut, Chris pulang ke rumah. Di sini, ia memandangi wajah ayahnya yang sedang tertidur. Chris kembali berpikir tentang perkataan Eddie, karena keluarganya sangat membutuhkan uang. Kemudian, Chris kembali bekerja. Saat sedang berjaga, ia terus mengawasi. Setelah itu, Chris menelpon Eddie dan mengajaknya untuk bertemu. Setelah bertemu, Chris menggambar rute tempat kerjanya. Namun, Jimmy tidak akan ikut serta dalam perampokan itu. Mike meyakinkan Chris jika Jimmy buka mulut, ia sendiri yang akan membunuhnya. Kemudian, Eddie mulai beraksi dengan menghancurkan satu kamera CCTV. Lanjut, Chris memberitahu Eddie dan Mike untuk jangan bergerak sebelum ia memberikan aba-aba. Tiba-tiba, Jerry dan dua rekannya muncul. Mereka mendapatkan laporan kalau ada perampokan. Jerry bersama rekannya langsung menelusuri sekitar untuk mencari jejak perampok. Saat Jerry dan rekannya mengecek tempat itu, Chris menghubungi Eddie dan mengatakan kalau ada polisi. Tiba-tiba, Jerry muncul. Chris beralasan kalau ibunya menelpon untuk makan malam. Setelah itu, Jerry dipanggil karena rekannya menemukan dua pria bersenjata. Dan selanjutnya, mereka langsung bertempur. Untungnya, Jerry bersama rekannya berhasil membunuh dua perampok tersebut. Sedangkan Mike mengajak Eddie menemui Jimmy. Setelah bertemu, Mike langsung menembak Jimmy hingga tewas karena ia berpikir Jimmy telah berkhianat. Esok harinya, Chris keluar karena Eddie sudah menunggunya. Eddie langsung mengatakan jika Mike telah membunuh Jimmy. Malam harinya, Chris kembali berjaga. Tiba-tiba, Eddie muncul dari atap hingga membuat dinding atap runtuh. How about that? Saat atasannya menelpon, terpaksa Chris harus berbohong kalau kantor baik saja. Lanjut, Eddie meminta paksa kunci untuk membuka pintu penyimpanan. Yeah, thanks for telling me there was a dog. Setelah mengambil uangnya, Eddie menghancurkan kamera pengawas dan memukul kepala Chris. Esok harinya, polisi dan FBI berdatangan karena ini adalah ketiga kalinya Empire State dirampok. Berpindah ke Chris yang terluka, Jerry dan penyidik FBI bernama Mary Shell menginterogasinya. Chris beralasan ia tidak mengenali siapa pelakunya, karena pelaku memukulnya dari belakang setelah ia berkeliling. Saat kembali ke rumah, wartawan sudah menunggunya. Namun Chris tidak menjawab apapun pertanyaan dari mereka. Di dalam, Chris mencoba menghubungi Eddie, tapi tidak ada jawaban. Saat Chris ingin pergi, ayahnya mengatakan jika Eddie terlibat, ia sendiri yang akan membunuhnya. Berpindah ke Mary Shell, ia menyambut kedatangan jaksa bernama Giuliani. Setelah mengatakan kalau uang yang dirampok $10 juta, Giuliani mencurigai kalau Chris terlibat.
Namun, Marisol mengatakan kalau Chris tidak mungkin bisa melakukannya. Setelah itu, Giuliani meminta mereka menangkap 5 mafia untuk diinterogasi. Marisol dan Nugan langsung bergerak bersama tim menangkap para mafia karena Giuliani berpikir perampok besar ini bisa saja dilakukan oleh para mafia besar. Berpindah ke Chris setelah mendapatkan uang bagiannya yang memukul Eddie sebagai balasan rasa sakitnya. Chris meminta Eddie untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Saat Eddie pergi, terlihat Jerry mengikutinya hingga memasuki mobil Mike. Mike menjelaskan jika Eddie tidak ikut, ia akan membunuhnya. Di sini, Eddie bersedia ikut, namun ia meminta Mike tidak melibatkan Chris. Sedangkan Jerry yang memeriksa beberapa foto tersangka, ia menemukan jika Mike dan Eddie adalah mantan narapidana. Malam harinya, saat Spiro dan teman-temannya sedang bersantai, Spiro menanyakan tentang Jerry. Namun Mike beralasan jika Jimmy terus bekerja hingga tidak bisa datang. Tiba-tiba Jerry dan Johnson muncul. Mereka mengatakan hanya ingin menginterogasi Mike tentang perampokan di Empire. Spiro mengatakan jika Mike tidak mungkin terlibat. Yashu? Saat di kantor, Jerry terus melihat rekaman orang bertopeng yang menghancurkan kamera. Setelah Chris datang, Jerry kembali bertanya, karena ia yakin kalau ada 2 orang di sana, si perusak kamera sudah berkomunikasi dengan seseorang. Pertanyaan itu membuat Chris terlihat gugup. Namun Chris tetap berbohong kalau ia tidak melihat apapun. Malam harinya, Chris dijemput anak buah Spiro karena Spiro ingin bertemu. Sedangkan Mike dan Eddie melakukan bisnis dengan William. Mereka melakukan transaksi narkoba dan uang hasil rampokan Eddie. People always ask that, huh? Right? Yeah, well, Let's count it. Kembali ke Chris setelah bertemu, Spiro menanyakan tentang perampokan Empire. Chris masih tidak mengakui hingga akhirnya seseorang masuk dan ternyata orang itu adalah Jimmy yang masih hidup. Chris tidak bisa lagi berbohong karena saksi sudah berada di depannya. Berpindah ke Jerry, terlihat ia mendatangi tempat kerja Eddie hanya untuk mengecek lokernya. Di loker, ia menemukan peta Empire yang ditulis Chris di atas kertas. Pada akhirnya, Jerry menemukan bukti kuat untuk menangkap Eddie. Berpindah ke William, setelah anak buahnya menghitung uang itu, ia menyuruh Mike dan Eddie pergi dengan mengeluarkan senjata. William dan Mike langsung adu tembak di dalam, sedangkan Eddie berusaha kabur dari sana. Saat ingin menelpon seseorang, Jerry langsung menghampirinya. Setelah berada di kantor polisi, Jerry menanyakan keberadaan Chris dan setengah uang dari rampokan tersebut. Sedangkan Chris sendiri ketika ia ingin kembali, polisi sudah mengepungnya. Ia hanya memberitahu Nancy bahwa ada uang di balik patung. Ketika Chris di jalan, Eddie memanggilnya karena membutuhkan uang. Dengan marah, Chris meminta Eddie pergi. Namun Eddie mengeluarkan senjatanya. Untungnya ayah Chris datang dan menembak lengan Eddie. Ayahnya hanya menyuruh mereka berdua diam sehingga polisi datang. Setelah itu, Chris dan Eddie ditangkap karena mereka berdua terbukti melakukan perampokan $10 juta. Yeah, you did, Chris. Beberapa waktu berlalu, berita mengabarkan tentang penangkapan pelaku perampokan. Namun mereka tidak bisa menemukan sisa uang hasil rampokan tersebut. Bisa dipastikan sisa uang itu diberikan kepada keluarga Chris, karena Chris memberitahu Nancy di mana letak uangnya sebelum ia tertangkap. Dan selanjutnya, film pun berakhir.